Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawaratnayani, penulis utama dari artikel ilmiah berjudul Analisis Reaksi Pasar Saham BUMN Terhadap Peresmian Danantara. Artikel ini saya susun bersama Bapak Deden Rizal Riyadi, SEME, dari Program Studi Manajemen Universitas Sanggabuana YPKP Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian yang menjadi dasar penyusunan artikel tersebut, dimulai dari latar belakang permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini. Pasar modal Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan investasi. Namun, pergerakannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan moneter, inflasi, kondisi politik, serta sentimen global. Pada Februari 2025, IHSG sempat anjlok sebesar 11,8% dan menjadi penurunan terburuk sejak 2020. Hal ini terjadi akibat kenaikan tarif impor Amerika Serikat sebesar 25%, perubahan komposisi indeks MSCI, serta pelemahan kinerja bank-bank besar pada kuartal keempat 2024. Dalam situasi tersebut, pemerintah Indonesia meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara pada 24 Februari 2025 sebagai Sovereign Wealth Fund untuk mengelola aset BUMN. Secara global, terdapat berbagai contoh Sovereign Wealth Fund yang menunjukkan peran penting lembaga ini dalam pengelolaan aset negara. Di antaranya, GPFG Norwegia dan Temasek Holding Singapura, yang dikenal berhasil berkat prinsip transparansi dan inovasi. Di sisi lain, terdapat pula kasus seperti 1MDB Malaysia yang gagal menjalankan fungsinya akibat praktik korupsi. Kajian empiris mengenai bagaimana pasar modal Indonesia bereaksi terhadap peresmian Danantara masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode event study untuk menganalisis cumulative average abnormal return dan trading volume activity pada saham-saham BUMN di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, pada bagian metode, penelitian ini menggunakan metode event study untuk mengamati reaksi pasar terhadap suatu peristiwa melalui perubahan harga dan volume perdagangan saham. Populasi penelitian mencakup 27 saham BUMN dan anak usahanya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan sampel sebanyak 21 saham dipilih berdasarkan ketersediaan data dan tidak terpengaruh oleh peristiwa korporasi lain di periode yang sama. Data yang digunakan bersifat sekunder, meliputi harga saham harian, IHSG, volume perdagangan, serta jumlah saham beredar yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia dan Yahoo Finance. Periode pengamatan atau event window dibagi menjadi 3 bagian, yaitu periode sebelum peristiwa, H-5 hingga H-1, hari peristiwa H0 yang jatuh pada 24 Februari 2025, serta periode sesudah peristiwa H+1 hingga H+5. Analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum data, kemudian dilanjutkan dengan uji normalitas. Untuk pengujian hipotesis digunakan one sample t-test pada variabel CAR dan paired sample t-test pada variabel TVA. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji one sample t-test pada CAR, terlihat bahwa pasar bereaksi signifikan sebelum dan sesudah peresmian Danantara, namun tidak pada hari peristiwa. Hal ini menunjukkan bahwa informasi sudah diantisipasi sebelumnya dan efeknya hanya sementara. Secara teori, hasil ini sejalan dengan bentuk efisiensi pasar semi kuat, di mana harga saham telah mencerminkan informasi publik secara cepat. Namun, sinyal dari peresmian Danantara tampaknya belum cukup kuat untuk menimbulkan reaksi jangka panjang. Selanjutnya, rata-rata TVA menunjukkan peningkatan setelah peresmian Danantara dengan nilai tertinggi sebesar 0,00187 pada H+1. Namun, hasil uji paired sample t-test menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,081, yang berarti perbedaan antara sebelum dan sesudah peresmian tidak signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa pasar tidak memberikan respons kuat melalui volume perdagangan, sehingga perubahan yang terjadi hanya mencerminkan dinamika sementara dan tidak mengindikasikan peningkatan aktivitas yang berarti. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, reaksi pasar terhadap peresmian Danantara tercermin dari perubahan CAR pada beberapa periode pengamatan. Sebelum peristiwa, CAR negatif menandakan adanya sentimen pesimis, sedangkan setelah peresmian, muncul reaksi positif jangka pendek yang kemudian diikuti koreksi harga. Pada hari peristiwa sendiri, tidak ada reaksi signifikan, artinya pasar sudah mengantisipasi informasi tersebut sebelumnya. Di sisi lain, TVA tidak menunjukkan perbedaan signifikan, sehingga aktivitas perdagangan tidak banyak berubah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa reaksi pasar lebih terlihat melalui perubahan harga saham, bukan melalui volume perdagangannya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.